pelajaran IPS, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap negara maritim. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu negara maritim? Pasti tahu ya, perhatikan peta negara Indonesia kita. Sudah kalian lihat? Ya, Indonesia itu sebagian besar wilayahnya berupa perairan, sehingga kita dinamakan negara maritim. Oke anak-anak, luasnya perairan di Indonesia ini berpengaruh sekali terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Selain kondisi ekonominya, ada juga pengaruh akibat dari luas perairan kita adalah kondisi sosialnya juga. Dalam kondisi ekonomi, kita tahu bahwa mata pencaharian masyarakat Indonesia di wilayah pesisir itu sangat beragam. Pertama, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani garam, ada juga sebagai petani kelapa, ada juga sebagai pemandu wisata, pengrajin mutiara, dan masih banyak lagi. Bermacam-macam mata pencaharian ini adalah potensi luar biasa yang dimiliki oleh negara Indonesia. Jadi selain kondisi ekonomi, ada juga kondisi sosial yang terdampak dari letak Indonesia atau kondisi geografis Indonesia ini. Contohnya saja, semakin banyak kunjungan para pedagang yang datang berkunjung ke lautan Indonesia atau berkunjung ke negara kita ini, maka kondisi sosialnya juga beragam. Contohnya saja, kita akan mendapatkan pertukaran budaya antara pedagang yang luar dari Indonesia dengan pedagang dari Indonesia. Contohnya, ada pedagang dari India nih datang ke Indonesia, berlabuh ke pelabuhan di Indonesia, kemudian bisa saling bertukar pikiran, budaya-budaya yang ada di sana. Bisa juga kita mengenal budaya dari negara lain. Itu salah satu contoh pengaruh akibat dari kondisi sosialnya ya. Dari pengaruh budaya itu ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif. Kebanyakan pedagang yang bersinggah atau berlabuh di negara kita ada yang menetap dan ada juga yang sementara saja. Hal inilah yang mengakibatkan adanya percampuran antara budaya asli dengan budaya dari luar. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mempunyai filter, dan kalian sendiri juga harus tahu mana yang baik untuk negara kita dan mana yang tidak baik untuk negara kita. Gitu ya anak-anak. Dari situ kalian bisa tahu ada dampak positif dan dampak negatif dari kondisi sosial ke masyarakat. Oke, dampak positif yang bisa kita dapatkan dari kondisi sosial tersebut, yang pertama, memudahkan interaksi kita, ya kan? Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat luas, dengan orang dari negara luar. Yang kedua, adanya pengaruh budaya yang baik sehingga menciptakan keberagaman budaya yang ada di negara kita tercinta. Selain dari dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Mari kita belajar. Jelas ya, kalau dampak negatif berarti yang tidak sesuai dengan budaya kita. Yang pertama, jika muncul banyak budaya-budaya dari negara luar, bisa saja itu menggerus budaya asli dari negara kita tercinta. Selain itu, akan juga banyak bermunculan budaya-budaya baru yang belum tentu itu sesuai dengan budaya bangsa kita tercinta. Jadi kalian sebagai warga negara yang baik harus tahu mana yang sesuai dengan budaya kita dan mana yang tidak sesuai dengan budaya kita. Begitu ya anak-anak. Nah, tadi adalah berbagai pengaruh atas kondisi geografis Indonesia terhadap negara kita sebagai negara maritim. Dampak di kegiatan ekonomi maupun dampak pada kegiatan sosialnya. Gitu ya anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa kalian harus tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.